Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku ingin sharing kepada kalian mengenai hal buruk yang aku alami setelah melakukan gurah mata sebanyak 5 kali. Pokoknya kalau kalian penasaran hal buruk apa sih yang aku alami setelah melakukan gurah mata, kalian jangan skip video ini dan tonton video ini sampai habis. Nah, sebelum aku menjelaskan hal buruk apa sih yang aku alami setelah melakukan gurah mata, di sini aku ingin menegaskan terlebih dahulu kalau di sini tuh aku tuh gak bermaksud untuk menjatuhkan metode pengobatan gurah mata gitu. Jadi hal buruk yang aku alami di sini tuh entah disebabkan karena emang obat tetes matanya yang nggak ori atau abal-abal, entah juga disebabkan karena cara gurahnya yang salah, dan entah juga disebabkan karena emang mata akunya gak cocok untuk digurah gitu. Jadi kalian jangan salah paham dulu ya guys. Terus apa sih itu gurah mata? Nah, jadi gurah mata yang berdasarkan aku searching di Google nih ya guys. Anak Google banget ya. Jadi gurah mata itu merupakan metode pengobatan mata dengan menggunakan air rebusan tumbuhan yang dikemas dalam botol. Cairan ini digunakan dengan cara diteteskan langsung ke mata seperti halnya Anda menggunakan obat tetes mata pada umumnya. Nah, kenapa aku bisa tertarik untuk melakukan metode pengobatan gurah mata? Nah, jadi gini loh, jadi ketika tahun 2019 kan aku tuh mulai bekerja di salah satu industri farmasi di daerah Bandung. Terus kan di situ kayak aku tuh punya teman kan dia tuh waktu itu pakai kacamata. Terus aku tuh kayak nanya gitu ke dia tuh, "Kamu minus berapa?" Terus dia tuh jawab, "Aku -3," katanya. Terus beberapa bulan dari situ aku tuh di-off kan selama 5 atau 6 bulan. Nah, ketika aku dipanggil lagi untuk bekerja, aku otomatis ketemu orang itu lagi kan. Dan waktu itu dia tuh dalam kondisi gak pakai kacamata. Terus suatu ketika aku sama dia tuh diem di suatu lorong yang pencahayaannya tuh redup. Terus tiba-tiba dia tuh manggil temennya gitu. Terus aku tuh kayak spontan nanya gitu, "Hah, kok kamu -3 tapi kamu bisa ngelihat orang dari jauh gitu dengan pencahayaan yang seredup ini?" gitu. Terus dia tuh jawab, "Sekarang minus aku udah 1/4," katanya. Dari situ aku tuh kepo gitu, "Hah, kok bisa gitu dari -3 terus turun ke -1/4 gitu?" Terus dia tuh cerita ke aku kalau dia tuh selama kurang lebih setahun tuh melakukan atau rutin gurah mata gitu. Terus aku tuh kayak nanya-nanya ke dia, gurah mata itu kayak gimana sih prosesnya, terus gimana gurah matanya, terus dia tuh jelasin gini 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 gini. Terus dari situ aku tuh kayak ada keinginan untuk digurah juga, karena aku kan minus tuh udah lumayan gede gitu, jadi aku tuh kayak pengen banget minus aku tuh berkurang. Nah, pada akhirnya ketika pertengahan tahun 2021, tahun kemarin, aku tuh memutuskan untuk digurah. Nah, salahnya aku, kan temen aku tuh digurahnya tuh di tempat A, aku malah di tempat B gitu. Karena dia tuh bilang kalau di tempat A itu jaraknya tuh jauh, terus alamatnya juga susah dicari. Terus aku tuh kayak apa ya, kayak nyari-nyari tempat gurah mata yang terdekat gitu, yang dekat sama rumah aku, karena biar gak ribet juga kan. Nah, ini merupakan foto pertama aku saat digurah. Nah, ketika proses gurah mata tuh awalnya tuh kan jidat aku tuh dipijit-pijit dulu gitu kan, terus yang gurah aku tuh ibu-ibu kan. Nah, ibu-ibunya tuh kayak baca apa gitu, aku kurang tahu. Dia tuh sambil baca-baca gitu, kayak Al-Fatihah kayak gitulah pokoknya. Nah, selang beberapa menit dari situ, ibu itu tuh meneteskan obat tetes mata yang berasal dari bahan alami. Di situ aku nyiumnya tuh obat tetes mata itu tuh kayak bau rempah-rempah gitu loh. Nah, ketika ibu itu meneteskan obat tetes mata itu, aku tuh ngerasanya tuh perih tapi nggak yang banget gitu loh ya. Jadi kayak ya udah perih gitu. Terus dari situ tuh ibu itu tuh kayak mijit-mijit bagian ini karena biar obat tetes matanya itu apa ya, menyebar gitu ke seluruh mata aku. Terus dia tuh nyuruh aku untuk ngedip-ngedip gitu. Jadi biar si kotorannya tuh keluar katanya. Terus dari situ kayak banyak banget air mata yang keluar di mata aku, terus kayak kayak lendir dan kotoran gitu tuh emang keluar gitu. Nah, ketika gurah mata yang pertama, aku tuh enggak ngerasain efek yang signifikan gitu. Jadi kayak ya udah biasa aja gitu. Nah, ketika aku udah melakukan gurah mata sebanyak 5 kali, aku tuh kayak ngerasa
kok penglihatan aku jadi beda gitu. Jadi gini loh, jadi selama gurah mata itu tuh aku tuh memantau perkembangan mata aku melalui jadi gini, jadi setiap di tempat kerja, jadi aku tuh setiap jalan dari parkiran ke gedung tempat kerja, aku tuh kayak ngeliat tulisan-tulisan di sekitar aku gitu. Jadi aku tuh kayak mantau, aku ngeliat tulisan itu selama proses gurah mata itu jadi jelas atau jadi buram gitu. Dan setelah gurah mata yang kelima kali, aku tuh merasakan hal buruk di mata aku gitu. Jadi kan ketika sebelumnya aku ngelihat tulisan-tulisan di sekitar aku tuh kayak jelas kelihatan gitu. Nah, ketika setelah gurah mata yang kelima kali, aku tuh kayak ngelihat tulisan tuh malah jadi buram, terus kayak berbayang gitu. Jadi aku tuh gak bisa baca gitu itu tulisan apa gitu. Yang dulunya aku tuh bisa ngelihat tulisan itu gitu. Jadi kayak berbayang gitu pokoknya. Itu silinder bukan sih? Terus kayak aku tuh pernah suatu ketika aku berangkat kerja sekitar jam 6 atau jam setengah 7-an kan itu kan pencahayaannya tuh masih redup gitu, masih mendung gitu. Terus aku tuh kayak ngelihat orang yang lagi jalan kaki tuh si bagian pinggir tubuhnya tuh kayak berbayang gitu, pokoknya kayak berbayang banget padahal sebelumnya gak kayak gitu. Terus aku tuh kayak jalan di suatu lorong di tempat kerja, terus aku tuh ngelihat orang di depan aku tuh kayak si bagian pinggir-pinggir tubuhnya tuh kayak berbayang gitu, pokoknya kayak semuanya tuh jadi berbayang. Oh no. Padahal selama gurah mata itu tuh aku tuh lebih menjaga mata aku. Jadi kayak aku tuh jadi jarang main handphone, terus yang dulunya tuh aku tuh main handphone tuh biasanya di tempat gelap sambil tiduran gitu kan. Nah, ketika gurah mata itu aku tuh lebih menjaga mata aku. Jadi aku tuh kayak main handphone tuh di tempat yang pencahayaannya cukup dan ya nggak sambil tiduran gitu. Tapi kok kondisi mata aku jadi lebih memburuk gitu. Aku kayak, hah? Kok ini bisa gini gitu. Terus aku tuh kan di video sebelumnya aku tuh kan pernah cerita kalau aku periksa mata tuh awal periksa mata tuh di tahun kemarin tahun 2021 bulan Oktober kan. Nah itu tuh salah satu salah satu alasannya tuh ya karena aku tuh ngerasa kalau kondisi mata aku tuh jadi beda gitu. Nah ketika pemeriksaan mata itu tuh kan minus aku tuh ini tuh 3, yang kanan tuh 3 ya dan yang kiri tuh 2. Nah, silindernya tuh gede banget. Aku di sini gak akan nyebutin berapa silinder aku yang penting. Pokoknya silinder aku tuh gede banget. Silinder aku tuh lebih gede dari minus aku. Dari kejadian itu ada 3 hal kemungkinan yang menjadi penyebab hal buruk yang aku alami setelah gurah mata. Yang kemungkinan yang pertama nih ya, mungkin karena obat tetes matanya itu gak ori atau abal-abal. Kenapa aku bisa menyimpulkan kalau obat tetes matanya itu gak ori? Jadi gini loh, jadi ibu-ibu itu tuh pernah bilang ke aku kalau untuk menjadi member di produk itu tuh setiap minggunya tuh harus melakukan perkumpulan gitu. Nah, jadi gini, jadi selama aku sekontak sama dia tuh, aku tuh gak pernah ngelihat postingan dia lagi perkumpulan di bisnis itu gitu, di produk itu gitu. Padahal dia tuh merupakan tipe orang yang kayak melakukan hal dikit atau keluar rumah dikit dia tuh pasti posting gitu. Dan selama aku sekontak sama dia, aku tuh gak pernah ngelihat story-nya posting dia tuh lagi perkumpulan itu gitu. Jadi kemungkinan itu produknya gak ori. Terus kemungkinan yang kedua yaitu cara gurahnya yang salah. Kenapa aku bisa bilang kalau cara gurahnya itu salah? Karena jadi gini loh, jadi selama gurah mata itu aku tuh kayak apa ya, kayak selalu ngeliat YouTube gitu, kayak proses gurah mata itu kayak gimana sih gitu. Terus aku tuh kayak ngeliat salah satu akun dia tuh ngomen cara gurah mata yang bener tuh kayak gini 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 gini. Terus aku tuh kayak ngerasa kalau gurah mata yang dijelasin sama orang itu, sama yang di komenan itu, sama gurah mata yang aku alami itu beda gitu. Dan kemungkinan yang ketiga yaitu emang mata akunya gak cocok untuk digurah gitu. Jadi seperti halnya obat. Misalnya obat A, respon aku terhadap obat A itu, respon tubuh aku maksudnya, respon tubuh aku terhadap obat A itu bagus gitu, cocok. Jadi aku tuh jadi sembuh gitu karena obat A itu. Sedangkan di teman aku obat A itu ya gak cocok gitu. Jadi kayak ya udah gak sembuh-sembuh terus ya udah gak cocok gitu. Setelah
setelah kejadian ini aku tuh gak terlalu menyalahkan ibu-ibu itu, aku gak terlalu menyalahkan, gurah mata, aku gak terlalu menyalahkan obat tetes mata itu. Karena apa? Karena sebelum gurah mata aku tuh udah janji sama diri sendiri, apapun yang akan terjadi setelah gurah mata akan aku terima. Karena gurah mata itu merupakan pilihan aku, karena itu merupakan keputusan aku. Karena sebelumnya juga, aku tuh kan sebelum gurah mata tuh aku tuh, sempet bilang juga ke mama aku, ke kakak aku, terus waktu itu kakak aku tuh, ngelarang aku untuk gurah mata. Dia tuh bilang, "Ulah lah ulah gurah mata cenah, nanaonan gurah mata engke matana bisi kukumaha." Kakak tuh bilang gitu, tapi aku tuh kayak kekeh gurah mata dan aku tuh kayak bikin perjanjian itu sama diri aku sendiri, apapun yang akan terjadi setelah gurah mata akan aku terima. Nah, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Dan juga jangan lupa follow akun Instagram aku. Pokoknya thank you so much yang udah nonton and see you.